Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, saya akan memaparkan tentang yang pertama, proposal. Dasar pemikiran dalam proposal merupakan alasan mengapa kegiatan itu harus dilaksanakan. Dalam hal ini, penyusun proposal diharapkan dapat menunjukkan arti pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Tujuan proposal yaitu sesuatu yang akan dicapai kegiatan yang direncanakan tersebut. Dalam langkah kerja, tujuan ini akan berfungsi mengarahkan aktivitas sehingga tidak mengalami lepas kontrol dari sasaran. Biasanya, tujuan dibedakan atas dua hal, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam merumuskan tujuan, harus diingat pula manfaat yang akan dicapai, baik itu manfaat bagi individu perencana maupun manfaat bagi masyarakat umum atau khalayak. Selanjutnya, bagian inti dari karya tulis ilmiah biasanya berisi beberapa bab. Lazimnya berisi antara bab 1 sampai 5. Yang pertama, bab 1. Pada bab ini berisi pendahuluan. Biasanya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua, ada bab 2. Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori dan konsep-konsep yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, bab 3. Pada bab ini berisi tentang metode penulisan dan metode penelitian. Selanjutnya ada bab 4. Pada bab ini masih berisi tentang metode penulisan dan penelitian. Selain itu juga di dalamnya menyangkut manfaat, kelebihan, dan akibat dari produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada bab 5. Bab 5 ini merupakan bagian penutup dari sebuah karya tulis ilmiah. Di dalamnya berisi kesimpulan penelitian secara menyeluruh. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, logis. Karya tulis dikatakan logis apabila data, argumen, penjelasan yang dikemukakan diterima oleh akal. Yang kedua, sistematis. Karya tulis dikatakan sistematis apabila setiap permasalahan yang diuraikan disusun secara teratur, runtut, dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga, objektif. Karya tulis dikatakan objektif apabila alasan, keterangan, penjelasan, dan uraian-uraian yang dikemukakan sesuai apa adanya. Selanjutnya ada klausa inti. Klausa inti adalah kelompok kata dalam kalimat yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri tanpa adanya klausa bawahan di dalamnya. Dalam kalimat majemuk, klausa inti berkedudukan sebagai induk kalimat. Contohnya, paman pergi ke kantor di saat hujan deras. Penjelasannya, paman pergi ke kantor itu merupakan klausa inti atau induk kalimat.
Sedangkan hujan deras merupakan klausa bawahan atau anak kalimat. Selanjutnya, klausa bawahan atau klausa sematan. Klausa bawahan adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya klausa inti yang mengandung makna di dalamnya. Pada kalimat majemuk, klausa bawahan berkedudukan sebagai fungsi perluasan makna dari induk kalimat, yaitu anak kalimat. Contohnya, Aris berjalan ke lapangan sambil bernyanyi. Nah, klausa bawahannya itu adalah sambil bernyanyi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau predikat. Berdasarkan keberadaannya, objeknya kalimat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat aktif transitif dan intransitif. Contoh kalimat aktifnya yaitu yang pertama, ayah membawa koper. Yang kedua, ibu melipat baju. Yang ketiga, Umar membaca koran. Yang keempat, Risma menyapu halaman. Yang kelima, Dudung sedang menunggu Pak Somad. Selanjutnya saya akan membahas tentang kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Seperti halnya kalimat aktif, kalimat pasif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat pasif transitif dan intransitif. Nah, contoh dari kalimat pasif itu yaitu yang pertama, buku itu sedang dibaca oleh Rani. Nah, ada kata dibaca itu merupakan kalimat pasif. Selanjutnya yang kedua yaitu kangkung dimasak sari. Ada kata dimasak. Yang ketiga, para murid diberi tugas. Nah, kata diberi itu merupakan pasif. Yang keempat, kursi itu diduduki oleh Pak Usman. Ada kata apa yuk? Diduduki. Ya, benar. Yang kelima, ia dipecat dari kantornya. Ada kata apa itu? Ada kata dipecat. Nah, kalimat pasif atau tips atau trik dari kalimat pasif itu biasanya ditandai dengan imbuhan di. Contohnya, dibaca, dimasak, diberi, diduduki, dan dipecat. Nah, sudah paham tentang pembelajaran pada pertemuan ini? Silakan presensi dulu di bawah kolom komentar ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.